Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena di hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Sungguh ini peluang yang sangat istimewa dari Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua berdiri, kita mengambil Alkitab kita masing-masing. Kita awali ibadah kita pada hari ini dengan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 24. Kita akan membaca Mazmur 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita membaca bersama-sama. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Tuhan yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mau naik ke gunung Tuhan. Kita mau menghadap dia di hadirat. Saya mau kita memastikan diri kita untuk kudus, untuk layak di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau meminta ampun untuk segala dosa dan kesalahan kita. Kita mau Tuhan menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita masuk dalam ibadah ini. Semua yang kita lakukan berkenan di hadapannya. Mari kita mengambil saat teduh ini di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hamba. Tuhan, Engkau mengenal hamba. Layakkan hamba untuk menghadap Engkau. Menaikkan pujian kita yang pertama, kita mencari wajah Tuhan. Biarlah kita mengalami perjumpaan dengan Dia. Haleluya. Ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Temukan jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati.
kita ulangi pujian ini sekali lagi. Kita mau sungguh-sungguh katakan mencari wajah Tuhan, rasakan kasih-Nya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan kami yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau sumber penghiburan bagi kami ketika kami bersedih, ketika kami menghadapi kesulitan. Engkau sumber pertolongan kami ketika kami membutuhkan jalan keluar dalam keadaan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, sungguh indah Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur karena hari ini kami beroleh kesempatan untuk kembali beribadah. Walaupun kami terpisah oleh jarak, kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk peluang yang Kau berikan sehingga kami dapat beribadah kepadamu. Karena itu kami menyerahkan akan rangkaian ibadah kami ini Tuhan. Dari awal sampai akhirnya. Kiranya berjalan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kami semua diberkati lewat ibadah ini. Kami diteguhkan lewat ibadah ini. Kami menikmati kehadiran-Mu di tengah kami dalam ibadah ini. Dan kami sebentar akan belajar dari firman-Mu. Belajar dari kehendak-Mu yang Kau inginkan untuk kami lakukan.
dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami buka ibadah kami ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Mari kita mau membawa puji-pujian kita kepada Tuhan. Kita mau syukuri keajaiban-keajaiban yang Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Karena anugerahnya dosa kita dihapus. Sehingga beban kita dihilangkan dan jiwa kita terlepas. Ajaib anugerah Tuhan, dosaku terhapus. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Ibu Saudara, silakan bertepuk tangan. Kita bawa sukacita kita kepada Tuhan. Ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus, lidahku tak terkata betapa indahnya, bebanku dihilangkan, jiwaku terlepas, ajaiblah keselamatan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku, jauh besarlah dari dosaku. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku, jauh besarlah dari dosaku. Dilahirkannya baru menjadi anakku, hidup kekal sentosa jadilah miliknya. Ajaiblah keselamatan, anugerah Tuhan. Ajaiblah anugerah Tuhan, anugerahnya Yesus, lebih dalam dari laut besar, laut yang besar. Anugerahnya yang sempurna bagiku, yang menutupi segenap celaku, jauh besarlah dari dosaku. Haleluya.
Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar itu, maka kita yang najis, kita yang berdosa, dilayakkannya untuk menjadi anak-anaknya. Ketika kita mempercayai Dia dan kita bisa menerima pengampunan itu. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan dilayani oleh Pendeta Dorna Sasela yang akan membawakan tema hati yang penuh pengampunan. Karena kita masih mau belajar masuk lebih dalam ke isi hati Tuhan. Agar kita bisa sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan Yesus, bagaimana hatinya. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan itu. Untuk menyiapkan hati kita, maka kita akan naikkan pujian yang mengatakan bahwa sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Dia melupakan pelanggaran dan kesalahan kita ketika kita meminta pengampunan dari Dia. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh penuh dengan syukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Kita mau ulangi sekali lagi pujian ini. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Haleluya. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, inilah saatnya untuk datang kepada Tuhan. Saya beri kesempatan pada Bapak Ibu Saudara untuk berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyelidiki hati kita. Biarlah Tuhan masuk ke dalam hati kita. Dan biarlah Dia menemukan segala hal yang perlu dibereskan dalam kehidupan kita.
Dan mari Bapak Ibu Saudara, mintalah pengampunan dari Tuhan agar kita sungguh-sungguh bisa siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan diperdengarkan oleh hamba-Nya. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Siapkan hati kita sungguh-sungguh agar kita siap untuk menerima berkat firman Tuhan itu. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Sejauh timur dari barat, Tuhan sudah membuang dosa kita. Sejauh timur dari barat, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Segala puji bagi nama Tuhan. Saya dapat merasakan bahwa semua saudara yang ada di rumah, yang sudah sekian lama kita tidak bertemu, merasa luar biasa ya. Hari ini, minggu ini kita bisa dapat bertemu kembali. Ketahuilah perpisahan itu hanya berbentuk sementara, tetapi senyuman saudara tetap. Kita saling membayangkan pergumulan saudara adalah pergumulan kami. Dan hari ini Tuhan akan membuat senyuman saudara lebih lebar. Membuat saudara merasa bahagia karena ada hal-hal yang Tuhan akan buat dan akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang lebih luar biasa. Baiklah, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita minta supaya Tuhan menolong kita. Yesus, kami sangat berterima kasih karena bagaimanapun keadaan kami, Tuhan tetap ingin menyapa kami.
Karena kami butuh Tuhan, tidak hanya lewat doa, lewat sapaan orang lain, tetapi secara langsung pada hari ini kami mau sapaan dari Tuhan yang membawa kepastian, membawa sukacita, dan membawa damai dan sejahtera. Kami sadar Bapak keadaan kami. Oleh sebab itu sebelum kami bersedia memberi telinga, hati, pikiran, terlebih lagi kami akan melakukan sesuatu, kami mohon Tuhan tolong kami. Karena kami sadar di dapur ada iblis, di kamar mandi ada iblis, di luar sana ada iblis. Bahkan pada saat kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan, iblis ada di situ. Tapi kami mau katakan, hai iblis, kau pergi, engkau tidak boleh ada di tengah-tengah kami. Karena kami ingin supaya kami hidup dengan sukacita dan penuh damai sejahtera. Kami percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah jemaat-Mu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekaligus doa kami. Beri kami Tuhan peluang untuk memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan kepada kami di dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, ada satu metode bahwa kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan ada sesuatu yang lain di dalam pikiran kita. Yang Tuhan mau yang ada di dalam pikiran kita adalah ingin mendengar suara Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan, apalagi ingin mengalami sesuatu daripada Tuhan. Untuk judul minggu ini yang saya sendiri secara pribadi sangat diberkati, yaitu kita akan baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama dan saya harap kita tidak hanya membaca tetapi Roh Tuhan membisikkan sesuatu kepastian di dalam hidup kita dalam ibadah pada minggu ini. Sebab itu di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Dalam kasih Ia menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Ayat 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Jadi saudara-saudara yang kekasih, sekali lagi saya mau katakan saudara-saudara yang saya sangat mengasihi. Memang secara manusia sudah sekian lama kita tidak bertemu, rasanya ingin berpelukan sekarang. Tetapi waktu, jarak tidak membatasi kita untuk bersukacita, oke? Jadi judul yang akan kita dapat sebagai berkat lewat surat Efesus ini yaitu hati yang penuh pengampunan. Hati yang penuh pengampunan.
Kata penuh di sini berarti tidak setengah, tidak 3/4, tetapi penuh. Dan pengampunan itu hanya kita dapat terima dari Tuhan Yesus. Kalau kita membaca dengan teliti, sebenarnya secara langsung surat ini diberikan kepada jemaat di Efesus. Pada waktu saya membaca Kisah Rasul, memang jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Mereka bukan orang sembarang. Kalau mungkin ada perlombaan dari segi iman atau segi yang lain, saya sendiri tidak berani melawan orang Efesus. Karena mereka termasuk orang-orang yang luar biasa. Karena di sini dikatakan bahwa mereka dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Apalagi kurang. Sebenarnya tidak ada yang kurang. Ada satu metode, karena saya orang pendidikan Kristen. Pada waktu saudara membaca firman Tuhan, kita harus berusaha menggabungkan diri dengan siapa, dengan jemaat mana atau orang mana surat ini dikirim. Dan asalnya pasti dari Rasul Paulus, karena jemaat Efesus adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus pada waktu perjalanannya memberitakan Injil. Jadi memang pada waktu saya membaca, waduh, ini orang kudus. Kayaknya kita takut kalau dibilang kita orang kudus. Takut, aduh saya baru tadi berpikir jelek. Baru tadi saya marahin anak suruh mandi gak mau mandi. Bagaimana saya bisa jadi orang kudus? Saya sudah jatuh dalam dosa tidak sabar. Kemudian masuk lagi ke kamar mandi. Aduh kotor sekali ini kamar mandi. Berdosa lagi, berdosa dan berdosa. Bagaimana saya berani mengatakan saya orang kudus? Jangan takut. Kenapa kita bisa disebut orang kudus? Bukan karena kita sudah berbuat sesuatu, tetapi karena Kristus yang sudah menyucikan dosa kita sehingga kita layak disebut orang kudus. Di dalam Wahyu pasal 2 saya sedikit lama berpikir, kenapa justru orang Efesus di situ dipuji luar biasa? Mereka orang-orang yang mampu melihat, wah ini orang terbaik. Kemudian mereka mampu pada waktu mendengar, wah ini perkataannya juga tidak betul. Mereka juga termasuk orang-orang yang tidak suka kalau nama Tuhan dicemarkan atau dicemooh. Wah luar biasa. Saya pun belum pernah mengalami keadaan seperti orang di Efesus ini. Mereka termasuk orang-orang yang siap kerja, rajin, tidak pernah kenal lelah. Mereka orang-orang yang suka menunjukkan kasih. Tetapi ternyata di dalam Wahyu pasal 2 itu Tuhan menegur lewat surat Wahyu ini bahwa mereka sesungguhnya mereka melakukan itu bukan karena kasih sejati, tetapi ya saya boleh katakan kasih pura-pura barangkali. Karena di dalam Wahyu pasal 2 itu dikatakan, aku tahu. Di dalam pasal 2 mulai ayatnya yang ketiga dikatakan begini, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, memang. Dan engkau tidak mengenal lelah, luar biasa. Namun demikian aku mencela engkau. Ini peringatannya dari Tuhan untuk jemaat di Efesus. Engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Dan lewat teguran ini kepada jemaat di Efesus, bagaimana kalau kita bergabung dengan jemaat di Efesus? Apakah ada di antara kita saat ini merasa bangga? Oh, karena saya sudah menjadi majelis gereja, saya berkorban begini dan begitu, saya ada karunia ini, karunia itu. Oh, saya tidak pernah ada nama terbaik di dalam jemaat. Itu sekali lagi tidak cukup.
Karena kadang-kadang manusia itu melakukan itu dengan motivasi yang berbeda. Saya berbuat baik sama dia ya, siapa tahu dia juga memberikan sesuatu kepada saya. Saya melakukan kebaikan kepada orang ini soalnya dulu keluarga ini juga telah berbuat baik kepada keluarga saya. Ataupun ada lagi, soalnya dia waktu saya sakit dia bantu saya. Dan banyak lagi. Tetapi ketahuilah saudara-saudaraku, segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena kasih semuanya nol. Tidak punya arti apa-apa. Kalau kita melihat tentang keadaan jemaat di Efesus ini, mereka sadar bahwa mereka anak-anak Allah. Dan mereka sadar mereka dikatakan orang-orang yang diberkati. Lalu ada lagi mereka dipilih menjadi orang kudus. Ini kedudukan yang sangat hebat dan sangat luar biasa. Ngeri rasanya kalau orang bertanya sama kita. Emang sering juga orang bilang sama orang Kristen yang emang kamu orang kudus? Bagus ngano kok suka berbuat dosa. Emang ngano orang kudus? Sudah Jo. Tidak masuk di akal. Mana juga kemarin baru ngomong kotor. Atau ada juga kadang-kadang anak-anak muda bilang begini, so tahu, lo orang kudus. Kemarin kamu baru bilang sama temanmu, anjing, kenapa baru kelihatan? Nah, ini bahasa-bahasa seperti ini memang seharusnya tidak boleh keluar dari mulut seorang yang sudah mengenal Allah. Walaupun itu main-main, tetapi jangan kita keluarkan itu. Di dalam ayat 7 tadi, Paulus mengingatkan jemaat Efesus supaya mereka memahami tentang masalah pengampunan. Dan kita semua butuh pengampunan. Siapa di antara kita semua anggota jemaat gereja Kemah Injil Tiberias yang saat ini sedang mendengar, sedang melihat video siaran yang secara langsung saudara-saudara melihat dan berani mengatakan, saya emang orang kudus. Saya rasa tidak ada yang berani. Atau merasa, kalau cuma dosa kecil-kecil gak usah minta ampun. Sekali lagi dosa sekecil apapun perlu kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Ada dua hal yang penting yang perlu kita ingat dan kita sadari yang Yesus sudah buat untuk kita. Sekali lagi saudara-saudara, ada dua hal yang harus kita ingat. Dan tidak hanya ingat, tetapi kita menyadari. Kadang-kadang kita cuma ingat, tapi tidak sadar. Saking tidak sadar, ya dia tidak berbuat sesuatu. Tetapi dua hal ini, ingat dan sadar, harus sama-sama dalam satu waktu kita lakukan untuk kita meyakini diri kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Di dalam Roma pasal 3 ayat 23, kita tidak berani membanggakan diri kita. Siapapun pendeta sekalipun, biar pendeta yang terkenal yang sering suka keluar di HP, saya mau katakan HP sorong-sorong itu, bahwa dia itu sudah luar biasa. Tetapi walaupun demikian, dia juga masuk di dalam Roma 3 ayat 23, yaitu dia juga orang berdosa. Tetapi karena Yesus Kristus sudah menebus dosanya, sehingga dosanya ditebus, kemudian dia diangkat, dibebaskan oleh Yesus Kristus itu sendiri, sehingga dia layak disebut orang kudus, orang percaya, bahkan juga dia tidak malu, tidak ragu-ragu mengatakan dia adalah anak Allah. Nah, tidak hanya cukup dengan perkataan, tetapi itu sebabnya saya senang dengan ungkapan yang mengatakan kalau ada acara di televisi itu Pamili 100, survei membuktikan. Jadi tidak hanya diomong tetapi nilai-nilai, benar.
survei membuktikan. Nah, bagaimana dengan kita? Pernah kita mengukur diri kita sendiri bahwa kita sudah benar-benar bebas dari segala dosa, sehingga kita layak untuk menjadi anak Allah, kita layak untuk memiliki hidup masa depan yang Tuhan Yesus sudah sediakan. Kita harus berani katakan, ya memang saya berdosa. Tapi karena saya merasa orang berdosa, Yesus mau mengangkat saya. Yesus tidak mau mengampuni dosa orang yang merasa tidak berdosa. Apa dang yang mau diampuni? Yesus tahu persis. Begitu banyak cerita di dalam Alkitab. Orang sakit disembuhkan. Orang-orang dirasuk setan dilepaskan. Dan mereka mengalami mujizat oleh karena mereka menyadari hanya Yesus yang dapat memberikan mereka kelepasan. Dan sekali lagi berdasarkan kasih. Kasih Tuhan itu orang bilang saya nggak ada lawan. Biar lagi orang tua pembae, saudara pebae, tetapi tidak akan pernah mampu menyamai kasih Tuhan. Jadi ingatlah bahwa kita semua orang berdosa, oke? Dan karena kita merasa kita orang berdosa, Tuhan memberi kesempatan atau peluang bagi kita, bila kita percaya Yesus dan boleh menjadi anak-anaknya, selamat dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Wah, ini luar biasa. Jadi hanya di dalam Yesus kita memperoleh hidup yang kekal, bebas dari dosa. Bahkan tema kita pada hari ini, dosa yang kita akui di hadapan Tuhan akan mendapat pengampunan. Kalau kita tidak ditebus oleh Yesus melalui kematiannya di kayu salib, maka kita tetap memiliki status orang berdosa. Dan karena dosa itulah kita pasti akan binasa. Karena di surga tidak ada dosa. Mau jungkir balik juga kita bujuk-bujuk sama Tuhan. Tetapi kalau kita tetap hidup di dalam dosa, jangan mimpi untuk kita memiliki surga. Apa sebabnya? Orang-orang di Efesus butuh pengampunan. Dan saya rasa kalau kita bergabung dengan orang di Efesus, bukan cuma orang Efesus yang butuh pengampunan. Kita semua, jemaat yang ada di mana-mana. Ada di Bekasi, di Rawabadak, di Bantar Gebang, di Warakas, dekat-dekat gereja. Semua kita butuh pengampunan dari Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang kita merasa, hari ini saya tidak berbuat dosa kok. Saya tidak membunuh, saya tidak ngomong kotor, saya tidak maksudnya berbohong atau dosa yang biasanya terlalu menyolok. Tetapi nanti sebentar Alkitab akan mendelanjangi kita tentang dosa-dosa yang seringkali orang Kristen termasuk saya dan saudara tidak menyadari. Sehingga kita anggap enteng. Kalau tak salah omong, itu mah bukan dosa. Tidak. Baik itu tidak direncanakan secara spontanitas, kalau itu memang berbau dosa dan sudah menyakiti, membuat orang lain tidak kehilangan damai sejahtera, itu adalah dosa. Ada 3 tahap yang harus terjadi di dalam hidup kita. Ingat, 3 tahap harus terjadi dalam hidup kita kalau kita ingin mendapatkan pengampunan. Itu kita akan baca itu di dalam Lukas 15 ayat 17 sampai ayat 19. Semua orang tahu. Mungkin waktu kita sebut judulnya, anak yang terhilang. Betul. Di dalam kehidupan anak yang terhilang itu ada 3 tahap yang dia lakukan, tidak secara pura-pura, tidak karena dorongan orang lain, tetapi karena kehendaknya sendiri dan dia merasa dia membutuhkan itu dan dia lakukan itu. Pertama, dia menyadari keadaannya.
Itu di dalam ayat 17 dikatakan ia sadar ya, kemudian dia mengambil langkah untuk pergi. Lukas 15. Kita lihat di sini bahwa anak yang terhilang itu dia menyadari dan bukan orang lain yang kasih tahu. Karena pada saat dia jatuh di dalam dosa, sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya seorang diri. Teman-temannya sudah tinggalkan dia. Orang-orang dulu masih bersama-sama dengan dia, joget-joget, pergi masuk restoran, keluar restoran. Sekarang mereka bilang apa? Goodbye. Goodbye bungsu. Sudah tidak ada lagi yang mau peduli sama dia. Jadi di dalam ayat 17 itu dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini kesadaran yang betul-betul dia dapat merasakan secara pribadi di dalam kehidupannya. Memang kadang-kadang saya suka tegur saudara saya, karena kakak saya itu kalau saya pergi ke rumahnya, belum duduk dia sudah bilang gini, tunggu doa Bapak kami dulu. Terus karena saya tahu dia ada yang dia tidak suka, waktu dia berdoa, ampunilah dosa kami seperti saya tahu mengampuni orang lain. Saya bilang, CCP bagus. Bilang sama Tuhan, ini beraninya. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa saya seperti saya sudah mengampuni itu orang itu. Padahal sudah 2 tahun aku bicara. Saya bilang dosa seperti apa yang dia minta ampun itu. Jadi seringkali juga kita manusia, kita sadar, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan baik melalui perkataan, tindakan, apalagi yang gampang disembunyikan yaitu dosa melalui pikiran yang orang tidak tahu ya. Nah itu lebih gampang untuk kita tidak ungkapkan. Tetapi apakah Tuhan tidak melihat itu? Jadi anak yang terhilang ini dia sadar, aduh kenapa saya ini kok di rumah bapakku ada ayam panggang, ayam goreng, di sini saya mau makan makanan babi. Tidak, saya harus pergi. Bukan dia tinggal merana, membayangkan capcay, gidi-gidi, sama lele, orang Manado bilang air liur, mau suka makan ini makan itu. Dia tidak hanya sekedar membayangkan, tetapi dia bertindak, berdiri dan pergi. Ketahuilah saudara-saudaraku yang saya kasihi, pengampunan dapat kita alami apabila kita menyadari tentang dosa kita. Itu sebabnya kadang-kadang saya berpikir kok ada orang berdoa begini, Tuhan ampuni dosa kami yang banyak. Umpamanya sebelum makan dia sudah berdoa begitu. Biasanya kan orang kalau di pesta sebelum makan berdoa, sesudah makan berdoa. Sesudah makan orang itu berdoa, Tuhan ampuni dosa kami yang banyak. Saya lihat aja mukanya, apa dia tadi makan sate berapa ratus tusuk? Apa dia sudah tahu dia asam urat tapi dia makan Brenebon sehingga dia berdosa, lututnya sudah mulai sakit atau ini atau itu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa kami yang banyak. Berdosa apakah dia sementara makan itu? Ya mungkin dosanya tapi hanya 1 kali. Dia perhatikan, orang itu padahal saya mau suka makan itu tapi dia so ambil lebih dulu. Dosa ya. Tapi dia bilang dosa saya yang banyak. Itu hanya basa-basi. Tuhan tidak mau mengampuni dosa kita kalau kita hanya mengatakan sekedar basa-basi, supaya Tuhan senang karena kita merasa kita patut datang kepada Tuhan dan meminta ampun. Sekali lagi saudara-saudaraku di dalam Tuhan, kesadaran untuk kita membutuhkan pengampunan harus dimulai dengan
kesadaran. Kemudian yang kedua, dia tidak hanya sekedar sadar. Ini anak laki-laki ini. Harus ada tindakan. Oh kasihan. Jadi dia bertindak. Dia tidak hanya begini, ya biarlah makanlah makanan babi. Tahu saya lihat di makanan babi juga ya ada sisa tahu, kelihatannya juga cukup bisa dimakan. Terus, ada lutut babi juga di situ, biar babi punya saya juga boleh makan. Dia tidak peduli itu. Apa yang dia lakukan? Di dalam ayatnya yang ke-18, apa yang dia lakukan? Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan surga. Ini tahap kedua, jangan dianggap enteng saudara-saudaraku. Kalau kita hanya menyadari dan tidak berbuat sesuatu percuma. Tindakan itu membuktikan bahwa kita ingin, kita mau untuk berbuat, Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup kita. Itu harus dibuktikan. Oke. Mungkin saudara-saudara sudah melakukan itu. Tahap ketiga, dia datang dan dia meminta bapaknya untuk mengampuni dia. Tahap ketiga ini adalah tahap klimaks. Walaupun dia datang, dia menangis-nangis, Bapak saya sudah begini dan begini, begini dan begitu. Bapak saya sudah bikin habis kau punya harta, Bapak tolonglah saya, memang kemarin itu saya tidak sadar. Apakah dia mendapatkan pengampunan? Tidak. Kata yang sangat menggugah hati bapaknya, dia bilang apa? Bapak saya minta ampun. Dan kalau bisa enggak usahlah saya dianggap anak. Saya dianggap seperti pembantu-pembantu. Perkataan ini yang membuat bapaknya merasa iba. Berarti anak ini tidak hanya dia bertindak menyadari, tetapi dia melakukan. Dia sadar bahwa dia begitu menyusahkan bapaknya. Begitu banyak orang di bumi ini. Dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu menyakiti Tuhan. Tetapi dia pikir, baru satu kali ini gak apa-apa lah. Atau kadang-kadang juga iblis bilang begini, lu mah cuma begitu. Tapi ada yang lebih daripada kamu, udahlah gak apa-apa. Nah itu iblis. Iblis kan dia selalu berusaha untuk membuat kita kena kepada pengaruhnya. Masih ingat itu Tante Hawa di Taman Eden? Iblis kan tidak bilang begini, cantik-cantik tuli. Tuhan bukan bilang begitu, dengar ya. Kau salah dengar, itu sebabnya itu rambut jangan pakai tutup telinga. Supaya kau bisa mendengar. Tuhan bukan bilang kalau kamu makan buah pohon di sana kamu mati. Orang Kupang bilang sondeo. Saya tidak mati tapi kamu akan menjadi seperti Tuhan. Memang Hawa cantik-cantik tapi kepala batu. Di mana saya berani katakan Hawa kepala batu? Waktu dia pergi mendekati pohon itu, sebagai suami istri, kemarin saya ada memberkati satu pasangan di rel kereta api sana. Saya tanya sama mereka berdua, kenapa kamu dua berani-berani membentuk rumah tangga? Emang sudah punya apa sih? Tertawa mereka berdua. Dan saya tanya, apa dasar kamu dua sehingga berani datang menyatakan di hadapan jemaat dan di hadapan Tuhan bahwa kamu dua membentuk rumah tangga? Apa dasarnya? Cinta Oma. Ancur. Rumah tangga kalau didasarkan atas cinta, ancur. Melihat tuh di televisi, ada yang kawin 1 minggu cerai. Ada yang kawin belum 2 tahun cerai. Itu bukan berdasarkan kasih. Saya bilang, taruh kasih di hadapan kamu berdua.
Saya bilang Oma tidak main-main ya. Tertawa-tertawa mereka berdua. Jangan main-main, Oma tidak main-main. Jadi kalau mau rumah tangga awet, dasar dari rumah tangga adalah kasih. Oke, Ibu, Bapak, ingat itu. Dasar dari rumah tangga adalah kasih. Nah, satu hal lagi, saya ingin saudara-saudara ketahui. Sebenarnya pengampunan itu diberikan kepada siapa saja. Apa hanya kepada orang yang meminta ampun dan mengakui bahwa dia sudah bersalah di hadapan Tuhan? Pengampunan tidak diberikan kepada orang-orang berikut ini. Di dalam Lukas 13 ayat 2 sampai 5, pengampunan tidak diberikan kepada orang yang tidak bertobat. Mungkin dia hanya bisa bertobat melalui kata-kata saja. Ya, biasa kalau di pengadilan atau ada orang-orang yang didakwa kalau dia begini. Ya Pak, minta ampun Pak, saya tidak melakukan lagi. Dengar berita di televisi itu orang-orang yang dibebaskan dari penjara. Waktu mereka dibebaskan, girang-girang. Tapi dengar-dengar, tahu-tahu di televisi bilang, itu orang-orang yang dibebaskan dari penjara ternyata mereka merampok, curi motor lagi, kemudian masuk rumah-rumah kosong. Itu bukan seperti itu. Mereka cuman merasa bahwa mereka dibebaskan, tetapi mereka tidak merasa harus bertobat. Sehingga hidup mereka untuk yang akan datang tidak lagi masuk penjara, tetapi mereka terus hidup sebagaimana orang-orang yang bebas. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 21 dan 24, itu pengampunan tidak diberikan kepada orang yang tidak percaya. Ingat itu saudara-saudaraku. Pengampunan tidak diberikan kepada orang yang tidak percaya. Bagaimana dia diberikan pengampunan, dia sendiri tidak percaya bahwa dosanya, hidupnya sudah ditebus oleh Yesus Kristus lewat darahnya dicurahkan di atas bukit Kalvari. Tapi ada orang-orang yang berpikir, yang penting saya sudah Kristen, yang penting saya sudah makan perjamuan, yang penting saya sudah ini dan itu. Bahkan jangan salah loh, ada orang yang dia merasa bangga karena dia sudah majelis gereja, ditabiskan, tetapi ternyata hidupnya tidak pernah melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu termasuk dosa. Dan kalau tidak merubah cara pikiran seperti itu, maka dia tetap menjadi orang yang tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kemudian di dalam Ibrani 10, 26 dan 27, pengampunan tidak diberikan kepada orang yang murtad. Murtad dalam artian dia tadinya sudah percaya Yesus, kemudian dia meninggalkan Yesus lagi, kemudian masuk lagi, keluar lagi, keluar, masuk, keluar. Pengampunan tidak diberikan kepada orang yang seperti itu. Orang yang murtad, berkhianat kepada Tuhan. Lama saya berpikir tentang Yudas ya. Yudas bukan main 3,5 tahun. Makan bersama Yesus, tidur bersama Yesus. Bahkan dia lihat Yesus berjalan di atas air. Dia tahu Yesus membangkitkan Lazarus dan lain-lain dan lain-lain. Tetapi kenapa Yudas akhirnya menjual Yesus? Karena ternyata selama dia mengikuti Yesus, dia tidak memikirkan secara dalam bahwa Yesus ini dia bukan hanya seorang nabi yang memberitahukan masa yang akan datang. Dia tidak hanya sekedar sebagai pemberita, tapi Yesus adalah anak Allah yang mampu memberikan keselamatan bagi siapa saja yang mau menerima. Ada lagi, pengampunan tidak diberikan
kepada orang yang tidak mengampuni. Oh kasihan. Ini seringkali melanda banyak sekali orang Kristen. Dan yang penting yang harus kita kenal. Di dalam Lukas 7 ayat 47, pengampunan tidak diberikan kepada orang yang tidak hidup di dalam kasih. Kenapa sih kok kasih ini mahal banget sih? Nah karena kasihlah kita diselamatkan. Karena kasih kita terlepas daripada hukuman yang kekal. Karena kasih kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, masa kita diminta untuk mengasihi yang sederhana aja kita tidak bisa. Padahal kadang-kadang ada anak yang sudah datang berlutut, nangis-nangis, "Ma, minta ampun, Ma." Enggak, udah sudah sana. Pokoknya sampai mati mama enggak kasih ampun. Bayangkan aja. Tapi orang yang sering kali menyanyi memuji Tuhan, orang yang sering berdoa meminta pengampunan. Kadang-kadang saya membayangkan pada waktu orang seperti itu meminta ampun. Kalau sekiranya Tuhan itu langsung katakan sama dia, kamu minta ampun tapi kamu tidak mengampuni, jangan harap saya akan memberikan pengampunan kepada kamu. Jadi kasih adalah cara untuk kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Pada waktu perempuan yang berdosa mengurapi Yesus, murid-muridnya itu seperti mengecam, kok ini Tuhan Yesus kok kenapa dia mau didekati sama perempuan berdosa itu. Dan dia katakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan kok mau diurapi sama orang ini? Apa yang Yesus katakan? Karena perempuan ini sudah mengaku dosa dan menunjukkan kasih kepadaku. Kasih seperti apa yang ditunjukkan oleh perempuan itu? Dia menangis di kaki Yesus. Dia menyeka air matanya dengan rambutnya. Kemudian dia menyirami Yesus dengan wangi-wangian. Mungkin untuk saat ini kita tidak tuntut seperti itu. Soalnya harga minyak wangi lagi cukup mahal. Mana apalagi kalau seperti saya rambut terondol ini, bagaimana saya mau sapu kaki Yesus dengan rambut saya? Kecuali saya seruduk-seruduk aja. Tapi itu pun tidak bisa. Rambut bagi wanita adalah menunjukkan kehormatan. Dan perempuan ini dia tidak peduli. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Itu satu pengorbanan. Ya mungkin saya dan saudara belum pernah lakukan itu. Mungkin di sana ada istri-istri yang berkorban, tidak hanya sampai hidupnya sendiri tidak dia anggap berguna, tetapi tidak sebanding dengan kalau kita mengkorbankan sesuatu untuk Tuhan karena mengasihi Tuhan. Kasih itu tidak perlu kita gembar-gemborkan. Kasih itu harus dibuktikan. Kalau kita mengatakan survei membuktikan, ya yaitu tindakan kita. Kemudian kita harus tahu apa sih yang akan saya alami kalau dosa saya diampuni oleh Tuhan. Selain kita masuk surga karena di surga tidak ada dosa, kita juga hidupnya tenang, bahagia. Karena pengampunan yang diberikan oleh Yesus adalah mencakup seluruh kehidupan kita. Ini dia yang perlu jemaat Tuhan yang ada di rumah sekarang ini. Renungkan secara dalam. Mungkin dalam minggu ini, dalam masa corona ini, kita tidak berbuat dosa membunuh atau mencuri atau yang lain yang hebat-hebat, memfitnah atau apa. Tapi mungkin kita jatuh di dalam dosa yang merasa tidak aman. Itu kelihatannya sederhana aja. Cuma kok merasa tidak aman, gak apa-apa lah. Tapi ingat,
pada saat kita merasa tidak aman, apakah kita tidak sadar bahwa Yesus selalu katakan, aku ada di sini. Dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari. Satu waktu, saya kan memang suka gereja di gereja Kemah Injil Kibait ya. Jadi saya udah berpikir, kenapa saya mau gereja di gereja itu? Jadi saya sudah bertekad untuk tidak pergi gereja. Dari malam saya sudah bilang, saya bangunnya juga sudah jam 7 sedangkan gereja jam 9. Baru saya memang biasa, saya ada saat teduh dari buku yang namanya Wasiat. Di dalam buku itu, saya lihat ayatnya, Ibrani 10 ayat 25. Aduh, Tuhan menegur saya. Saya tidak mandi lagi, pokoknya saya cuci muka, saya ganti baju, saya pergi ke gereja. Saya bilang terima kasih Tuhan, Engkau menegur saya. Tapi kadang-kadang kita sudah ditegur oleh firman Tuhan. Kita tidak bisa lari kemanapun kita mau. Bahkan adanya ayat bilang, kita pergi ke kubur juga ada di sana. Kita mau pergi kemana, ada di sana, ada di sana, ada di sini. Terus kita mau lari kemana? Akhirnya mari kita hanya bisa mendapatkan itu apabila kita lari tersungkur di kaki Tuhan. Nah sekarang pertanyaan lagi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah? Simak ini, bahwa pengampunan Yesus itu penuh, tidak separuh-separuh. Bukan kayak manusia kita sudah kasih ampun, waktu orang yang diampuni udah pergi. Sebenarnya itu saya gak mau kasih ampun dia, tapi ada yang dia bawa sih sama-sama jadi terpaksa. Bukan itu cara orang Kristen mengampuni orang yang lain. Dan pada saat kita mengatakan itu, pada saat itulah dosa kita tidak diampuni. Karena kita tidak mau memberi ampun kepada orang lain. Di dalam pertama Yohanes 1 ayat 9, dosa yang Tuhan akan ampuni tidak hanya sekedar kita basi-basi minta ampun. Dosa yang Tuhan ampuni adalah dosa yang harus diakui. Pertama Yohanes 1 ayat 9. Saya waktu menggambarkan di hadapan seorang ibu, dia bilang begini, Sis Dorna, ini artinya apa sih? Begini, ibu kan ini ada anaknya nakal. Pada waktu ibu memukul, anak itu bilang begini, ampun ma, ampun ma. Nah, kan ibu tanya, ampun apa? Ampun apa? Ampun ma. Iya, ampun apa? Setelah anak itu bilang begini, ma ampun, adek sudah tidak mau main di got lagi. Itu baru pengakuan. Jadi Tuhan mau, menurut pertama Yohanes 1 ayat 9, kita mendapatkan pengampunan dan kebebasan dari dosa apabila kita datang kepada pengakuan yang jujur dan tidak main-main. Kemudian kita akan menjadi orang suci, tadi kita sudah bicarakan, dan bebas dari segala kejahatan. Nah, satu lagi yang saudara-saudaraku yang kekasih di rumah, pengampunan dosa akan membuat kita bersukacita. Luar biasa. Itu ada kesaksian dari Daud di dalam Mazmur 32 ayat 1. Dia merasa karena dia mendapatkan pengampunan dari Tuhan, sukacitanya tidak terbilang. Bagaimana dengan kita sekarang? Tuhan hanya menuntut kepada kita yang ada di rumah. Perlu kita kenal apa itu dosa supaya kita meminta ampun jelas.
Jangan seperti tadi minta ampun dosa yang banyak. Tuhan bilang, kenapa mau pergi di mana sampai ndak mau kasih tahu itu dosa. Mau cepat-cepat kemana? Setiap dosa ada namanya. Jadi kita meminta ampun dosa kita keliru, kita bilang Tuhan ada orang. Nah contohnya saya lebih senang dengan contoh anak. Karena dunia saya dunia anak. Satu waktu mamanya lihat, uang di dompet tidak ada. Ini ibunya pikir pasti nih anaknya nih yang ambil. Boy, siapa yang ambil uang mama ini di dompet? Uang mana, Mak? Itu uang di dompet yang mama taruh di situ. Saya, kenapa kamu ambil? Saya kira bukan uang mama. Padahal dia tahu pulang dari pasar mamanya. Bagaimana ini pengakuan benar? Tidak. Tuhan mau, karena setiap dosa ada namanya. Dan kita akan mengalami kebebasan dari segala kejahatan. Asalkan kita jujur di hadapan Tuhan. Yang terakhir, serta lalu lama. Perlu kita kenal apa itu dosa, ya. Sehingga lebih mudah bagi kita untuk datang kepada Tuhan dan meminta ampun. Di dalam Roma 14 ayat 23, di sana ada disebutkan salah satu dosa yang kita pikir, masa kalau itu dosa? Yaitu tidak beriman. Sekarang di masa-masa corona ini, hampir semua orang Kristen jatuh di dalam dosa tidak beriman. Pikirkanlah sendiri. Dengan cara apa kita menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita orang tidak beriman? Kita terlalu takut. Kita tidak berani melakukan aktivitas. Padahal kan pemerintah mengumumkan kita tidak boleh keluar kalau yang tidak perlu-perlu. Nah seperti ibu saya waktu telepon di sekolah, berarti perlu itu. Satu waktu saya berdiri di terminal Priuk, saya dengar pengumuman, jangan meninggalkan rumah, harus tetap di rumah. Terus ada bapak bilang begini, bagaimana kita setiap hari kalau tidak keluar tidak makan? Siapa yang mau kasih makan? Baru ada polisi 2 berdiri situ. Pak, itu bapak bilang kalau tidak keluar siapa yang mau kasih makan anak istrinya? Baru polisi itu bilang, Oma kirim aja, telepon aja sama gubernur. Dia bilang begitu. Jadi kadang-kadang ya bukannya berarti kita pergi itu hanya hura-hura. Saya pergi tiap hari karena ada orang telepon. Oma tolong ke sini Oma. Mama minta Oma datang ke sini. Saya pergi ke Ciputat, ke Ciledug lah. Yang penting saya pakai masker. Karena di jalan-jalan orang yang tidak ada pakai masker yang ditangkap. Jadi saya merasa bahwa kita perlu introspeksi lagi, kita orang punya keadaan. Jangan kita terlalu takut. Ada jemaat yang membutuhkan kita. Kemarin ada saya pergi ke rusun sana. Dia orang minta saya bikin komsel di situ. Saya bilang, kenapa Pak? Kan Bapak ada gereja, ada pendetanya. Aduh ibu, saya sudah berapa kali telepon pendeta saya, tolong ini saya butuh. Dia bilang, udah nanti saya berdoa dari HP di sini. Ya udahlah, kalau sudah bilang begitu mau bikin apa? Jadi yang harus kita lakukan mengenai dosa-dosa ini, tidak beriman, kemudian kalau dosa itu merintangi perlombaan, Ibrani 12 ayat 1, kemudian Mazmur 38 ayat 4, dosa menyebabkan kegelisahan. Jadi gelisah bukan karena lain-lain, karena dosa kadang-kadang membuat kita gelisah. Mau bikin begini salah, mau putuskan begini salah. Tetapi yang benar adalah pada saat kita merasa tidak aman, mari kita katakan Tuhan, beri saya ketenangan. Karena ketenangan
memampukan kita untuk berdoa. Ketenangan memampukan kita untuk memberi nasihat kepada orang lain karena kita sendiri mengalami. Dan yang terakhir, pertama Korintus 6 ayat 9 sampai 10 dan Galatia 5 19 21. Kita tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Oh kasihan. So susah-susah memberitakan Injil. So banyak kita berkorban untuk Tuhan. Siang jadi malam, malam jadi siang. Tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena ada dosa yang tetap kita pelihara. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, Tuhan hari ini memberitahukan sesuatu kepada kita semua. Termasuk semua keluarga anak-anak Allah yang ada di rumah masing-masing. Ingat, Tuhan memanggil kita untuk kita menerima kesejahteraan. Matius 11 ayat 28 katakan, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu, gelisah, tidak punya kepastian, aku akan memberikan sentosa kelegaan bagi kamu. Datang. Hari ini merupakan hari anugerah Tuhan. Karena mungkin selama kita menghadapi corona ini, ada dosa-dosa yang menurut kita itu sebenarnya bukan dosa. Gelisah, cepat marah, lihat berita di televisi, mulai takut. Sekarang, hari ini saatnya Tuhan memanggil kita, mari kepadaku. Hai ibu, hai bapak, anak muda, anak-anak, siapapun yang ada di rumah saat ini mendengarkan firman Tuhan. Datang dan katakan kepada Tuhan, Tuhan saya pingin pengampunan. Dan saya sadar selama ini saya hidup dengan kegelisahan. Saya hidup dengan banyak kemarahan. Saya hidup dengan banyak kekhawatiran. Tuhan ampuni. Sehingga Tuhan tidak hanya memberikan keampunan, tetapi damai sejahtera Tuhan akan menguasai hidup kita. Baik, kita akan menutup khotbah ini dengan satu pujian, mengampuni lebih sungguh. Baik saudara-saudara di rumah waktu menyanyikan nyanyian ini, kenalilah Tuhan, karena hanya Dia yang mampu memberikan kita keampunan. Dan pengampunan yang Tuhan berikan itu dikatakan penuh. Tidak sesudah Dia mengampuni kemudian Dia tinggalkan kita. Dia mengampuni, merawat dan memberi kekuatan. Ya Yesus. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tanpa kasih kita tidak mampu mengasihi. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengerti kami semua. Setiap hari Tuhan kami sadar kadang-kadang ada dosa-dosa yang menurut kami itu bukan suatu kesalahan yang membawa kami tidak menemukan pengampunan. Oleh sebab itu Tuhan, pada hari ini firman-Mu berbicara begitu jelas. Kalau kami tidak beriman, kalau kami tidak mengasihi, kalau kami ragu-ragu, itu merupakan dosa bagi kami. Berilah kepada kami kekuatan Bapa untuk dapat bertindak pada saat kami menyadari dosa yang kami lakukan. Hamba percaya Bapa, setiap rumah tangga, setiap pribadi sedang menaikkan doa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa mereka Bapa, sekaligus beri kepada mereka pengharapan dan kekuatan untuk menjalani satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah ucapan syukur dan doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah firman itu sendiri. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana menerima berkat Tuhan? Menerima berkat Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Ini adalah saat untuk kita mengumpulkan persembahan kita. Kita akan iringi dengan pujian yang mengatakan, hitung berkat-Mu. NKI nomor 234. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah dikumpulkan oleh jemaat Tuhan. Baik, saya akan membacakan warta jemaat untuk kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, persembahan baik berupa perpuluhan, ucapan syukur maupun persembahan mingguan seperti yang baru saja kita kumpulkan dapat ditransfer ke rekening BNI nomor 00807437 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia dengan memberikan nama dan keterangan persembahan atau perpuluhan, atau jika jemaat ada yang terkendala dengan mengirimkan persembahan ke rekening, dapat menghubungi sekretariat gereja dengan Saudari Resita Patricia Mongan untuk mengambil persembahan tersebut di rumah Bapak Ibu Saudara. Mengingat situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk pertemuan ibadah bersama, maka sekali lagi semua kegiatan kita masih dilaksanakan secara online. Komsel dilaksanakan secara online, dan begitu juga dengan doa pagi dan juga jadwal untuk ibadah doa PPW. Minggu depan kita akan melaksanakan ibadah tanggal 21 Mei yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Eric Maxi. Dan untuk tanggal 24 Mei yaitu kenaikan Tuhan Yesus, tema bulanannya masih dengan hati Kristus, dan
tema mingguan hati yang penuh anugerah. Baik, Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus akan kita laksanakan juga pada pukul 9 pagi di hari Kamis sesuai dengan kalender kita. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita ingat pesan firman Tuhan. Sebagaimana kita diampuni oleh Tuhan Yesus, sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, mari kita bersedia juga mengampuni orang lain. Karena tidak cukup kita hanya menerima pengampunan, tapi kita tidak memberikan pengampunan. Karena kita tidak mungkin menerima pengampunan tanpa kita memberi pengampunan. Itu pesan yang sangat penting dari kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan menaikkan pujian penutup kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita naikkan pujian dari NKI nomor 71. Sungguh besar anugerahnya, pembaru hidupku. Sungguh besar anugerahnya, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku berkat anugerahku gentar, akhirnya ku lega ketika hatiku sadar betapa indahnya di jurang yang penuh jerat, terancam jalanku. Anugerahku pegang erat dan aman pulanglah. Benar Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu yang besar itu terus menerus kami rasakan dalam hidup kami sampai hari ini. Bahkan anugerah pengampunan yang terus Engkau berikan bagi kami setiap kali kami datang kepadamu untuk memohon ampun dari-Mu atas hal-hal kesalahan yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sedemikian besarnya bagi kami. Tidak ada hal lain yang dapat kami lakukan untuk membalas anugerah-Mu selain daripada memberi hidup kami untuk hidup benar di mata-Mu, untuk hidup menyenangkan hati-Mu, baik lewat perkataan kami, lewat pikiran kami, lewat sikap hati kami, terutama lewat tindakan kami yang dapat dirasakan dan dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang juga telah kami renungkan bersama. Kiranya firman-Mu benar-benar menjadi berkat dalam kehidupan kami, menjadi pedoman bagi kami untuk kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Pada kesempatan ini ya Bapa, kami mau bersyukur bersama-sama dengan jemaat-jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Edward Anthony Wibowo yang berulang tahun tanggal 12 Mei, bersama dengan Fiorentina Francina Halatu tanggal 13 Mei, bersama dengan Pendeta Melvin Sumila tanggal 14 Mei, Ibu Nilorita Maharang tanggal 15 Mei, Bapak Edward Alokabel tanggal 16 Mei, Ibu Trisiana Melina Suma tanggal 16 Mei, Saudara Juan Mayer tanggal 16 Mei, dan Bapak Johnny Gultom pada tanggal 17 Mei.
Juga kami bersyukur untuk ulang tahun pernikahan Bapak Brian Maxon Supit dan Ibu Redni pada tanggal 13 Mei. Bapak, kami bersyukur bersama dengan mereka semua yang berulang tahun dalam minggu ini, karena mereka merasakan dalam hidup mereka bagaimana Engkau memelihara, menuntun, menjaga kehidupan mereka, sehingga mereka boleh masuk ke dalam usia yang baru yang masih Tuhan percayakan kepada mereka untuk mereka masuki. Kiranya di usia yang baru yang Kau percayakan kepada mereka, mereka akan hidup semakin dekat kepadamu, semakin menyenangkan hatimu, semakin menjadi berkat bagi banyak orang lewat kehidupan mereka. Bagi mereka yang adalah kepala keluarga, bapa rumah tangga, Tuhan karuniakan hikmat, kemampuan untuk menjadi suami yang baik, menjadi kepala keluarga, menjadi ayah bagi anak-anak mereka. Bagi mereka yang adalah ibu, Tuhan karuniakan hikmat, kemampuan, kesabaran untuk menjadi istri yang baik, menjadi ibu bagi anak-anak mereka. Sehingga sebagai orang-orang tua mereka akan benar-benar menjadi berkat bagi keluarga mereka, mendidik anak-anak mereka sejak anak-anak itu kecil sampai menjadi dewasa kelak. Tim pelayan altar, para pemimpin komsel, semua yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami, termasuk mereka-mereka yang melayani secara teknis dalam hal perekaman video-video ibadah kami selama ini. Tuhan yang menolong memberkati kami lewat pelayanan apapun yang kami lakukan dan kerjakan, kiranya nama Tuhan dimuliakan, dan kami yang melayani pun kami juga akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Dorna yang telah menjadi saluran berkat buat kami. Tuhan berkati beliau dalam pelayanannya, pakai dia lebih luar biasa lagi dalam pelayanannya ke depan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat seluruh jemaat kami yang dalam pekerjaan Engkau kiranya menolong memberkati pekerjaan mereka, usaha mereka Engkau berkati, secara khusus di masa-masa COVID ini Tuhan, di mana ada banyak orang yang terdampak pekerjaannya atau usahanya karena kondisi ini. Engkau saja menghiburkan dan menguatkan mereka. Engkau saja menolong mereka untuk terus mengandalkan Tuhan. Bahkan Engkau membuktikan kepada mereka bahwa Engkau memelihara hidup mereka, mencukupkan kebutuhan kehidupan mereka Tuhan. Bagi mereka yang dalam bangku pendidikan, Tuhan berkati pendidikan mereka. Bagi yang dalam pelayanan, Tuhan memberkati pelayanan mereka. Bagi jemaat kami yang dalam pergumulan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan juga menolong mereka semua. Entah itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan masalah rumah tangga, hubungan antara orang tua dan anak, hubungan antara suami dan istri, pergumulan masalah ekonomi, pergumulan masalah pekerjaan, pergumulan masalah pendidikan, pergumulan teman hidup, masa depan, pergumulan apapun itu Tuhan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang sebagaimana firman Tuhan tadi, menjadi orang yang datang kepadamu, berserah bersandar kepadamu Tuhan, sehingga kami akan melihat bagaimana Engkau memelihara dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat orang-orang tua dalam jemaat kami yang sudah lanjut usia. Tuhan memelihara mereka, kehidupan mereka, berikan kekuatan selalu kepada mereka, berikan penghiburan kepada mereka untuk menikmati hari tua bersama-sama dengan anak cucu mereka. Teristimewa saat-saat ini di mana karena kami harus semua berada di rumah, tentunya ini saat-saat yang menyenangkan bagi para orang tua kami. Terus biarkan mereka menikmati sukacita ini bersama dengan anak cucu mereka. Kami berdoa buat jemaat-jemaat kami yang berada di luar kota karena pekerjaan ataupun pendidikan. Tuhan kiranya memelihara mereka. Walaupun mereka terpisah jauh dari keluarga, tapi kasih-Mu bersama dengan mereka, melindungi, memimpin, menolong mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Teristimewa jadikan mereka alat berkat Tuhan, mampukan mereka menjadi saksi bagi orang lain lewat kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami teringat secara khusus rekan-rekan kami yang bekerja di lingkungan medis, di rumah-rumah sakit, baik sebagai perawat, sebagai bagian keamanan, sebagai mereka melayani di manajemennya, apapun itu Tuhan, dokter sekalipun, semua jenis pekerjaan yang membuat mereka harus berhubungan setiap hari berdekatan dengan orang-orang yang sedang menderita corona. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat gereja Kemah Injil dari pusat, wilayah, daerah, sampai kepada jemaat-jemaat dimanapun gereja kami berada. Tuhan jadikan gereja kami alat berkat-Mu bagi negeri ini, sehingga lewat pelayanan gereja kami ada banyak orang dapat dibawa kepada Tuhan, mengenal Engkau, menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka yang mereka percayai. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Saudari Marsileti Ligit yang ada di Taiwan. Dalam pelayanannya dia di sana, Tuhan pelihara dan lindungi dia. Tuhan cukupkan kebutuhannya, lindungi sertai dalam pelayanan, jadikan dia alat berkat Tuhan di sana. Akhirnya Bapak, kami berdoa buat pemerintah negara kami. Kami berdoa buat Presiden kami Pak Jokowi dalam
memimpin negara kami. Engkau berikan hikmat kemampuan, secara khusus dalam keputusan-keputusan penting yang harus beliau ambil sebagai pemimpin negara kami. Engkau berikan kemampuan padanya. Engkau tunjukkan kehendak-Mu Tuhan, sehingga apapun yang diputuskan dilaksanakan di negara kami adalah perwujudan dari kehendak-Mu bagi negara kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang telah diberikan oleh jemaat di rumah masing-masing. Engkau berkati persembahan ini agar supaya dapat dipakai dalam pelebaran pekerjaan Tuhan melalui jemaat kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Engkau telah memberkati, memimpin ibadah kami dari awal sampai saat ini. Kami akan segera mengakhirinya dalam pertolongan Tuhan, dalam anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan, dan kami kembalikan semua syukur kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Saudara yang ada di rumah, saya ajak saudara untuk berdiri bersama. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan dan jadilah berkat bagi sesamamu. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan persekutuan, tuntunan serta pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini, selama kita masih hidup di dunia, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji Tuhan. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kepada semua yang melayani hari ini, terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian.